آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita membaca niat belajar seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Haddad, agar apa yang kita lakukan selaras dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه من الله تعالى. الفاتحة. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النور المبين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين حبيب رب العالمين أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قيل لعبد الله بن المبارك: إذا بقي من عمرك يوما ما كنت صانعا؟ قال: أعلم الناس علما، atau kama qala. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, jika tersisa satu hari dari hidupmu di dunia, akan kau isi apa hari itu? Beliau menjawab, aku akan mengisinya dengan mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat. Jika terdengar kabar kepada kita akan sisa umur yang ada, satu hari, satu minggu misalnya, maka tentunya kita akan memilih amalan yang istimewa
dan berlipat ganda nilai pahalanya, agar bisa memaksimalkan yang tersisa dari kesempatan di darul amal, di alam amal, yaitu alam dunia. Setelah dipilih dari sedekah, haji, umroh, baca Quran dan semacamnya, ternyata Abdullah bin Mubarak memilih mengajarkan ilmu agama. Akan diisi satu hari yang tersisa dari hidup itu dengan ilmu, karena tidak ada amalan di atas daripada nasrul ilm, menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu di atas semua amal, dan itu menjadi tanda kebaikan dan sebuah keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus untuk mengajarkan ilmu. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus nabinya, mengutus rasul di tengah-tengah kalian dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan Al-Quran kepada kalian. Wa yuzakkihim, dan mensucikan kalian dari segala kotoran zahir dan batin dengan syariatnya yang suci. Wa yu'allimuhumul kitab, yang terakhir mengajarkan kalian isi dari Al-Quran tadi, mengajarkan ilmu. Itulah thalathah al-maqasid, 3 tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kembali kita berada di nikmat yang besar, yaitu nikmat majelis ilmu, yang kalaupun kita mati di perjalanan menujunya, matinya menuju sorga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menjalani sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka hakikatnya jalan itu menuju sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ilm liyuhya bihal islam thumma adrakahul maut, siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk mengangkat nama Allah, mengagungkan agama Allah, kemudian disusul atasnya kematian waktu mencari ilmu, ma bainahu wa bainal anbiya illa darajah, perbedaan antara dia dengan para nabi hanya 1 derajat saja. Terlepas banyak dosanya, tapi mati saat menuntut ilmu, antara dia dengan para nabi hanya beda 1 derajat. An-nubuwah, thumma al-ulama, ahli ilmu, kemudian asy-syahadah. Allah jadikan pangkat ahli ilmu di bawahnya pangkat para nabi. Selanjutnya baru pangkat syahid di jalan Allah, mati syahid karena medan perang, berada di bawah daripada kedudukan ahli ilmu. Fatuba lakum, maka beruntung bagi kalian yang masih dibuat kerso, senang dengan mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kalian yang masih disempatkan di tengah-tengah kesibukan, masih diberi sehat, diberi sempat untuk duduk menimba dan mengambil bagian dari ilmu yang mulia ini, yang jika dihadiri sesaat saja tanpa menulis 1 huruf, tanpa membaca 1 huruf, hanya mendengar, dalam riwayat lebih baik dari 1000 rakaat yang kau lakukan, lebih baik daripada 1000 jenazah yang kau saksikan, lebih baik daripada 1000 orang sakit yang kau jenguk. Pahalanya ilmu di atas dari pahala ibadah yang lain. Maka dari itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah sampai akhir hayatnya selalu di sakunya ada buku dan pulpen, hingga murid-muridnya pun menegur, apa maksudnya sudah tua, sudah sepuh, sudah alim, sudah hafal Quran, hafal hadis, masih selalu membawa pulpen dan membawa buku? Beliau menjawab, ma'al makhabir ilal makabir, bersama pulpen sampai ke kuburan, menghadap Allah, ingin statusnya dicatat pencari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu
keinginan beliau. Padahal beliau bukan lagi pencari ilmu. Beliau yang punya ilmu sudah. Imamul Madhab, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Mujtahid. Tapi ingin jumpa dengan Allah dengan pulpennya, ingin jumpa dengan Allah dengan bukunya, agar tercatat menjadi tullabul ilm, para penuntut ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekelas Imam Abi Hanifah saja masih bawa pulpen dan buku di mana-mana karena hausnya dengan ilmu. Kita lihat yang hadir semuanya bawa HP, kayaknya mungkin dicatat di HP-nya. Nah, terekam mungkin, yang bawa buku hanya 1-2 saja. Atau mungkin kajiannya sudah di luar kepala, karena dalam kepala sudah penuh memorinya, sehingga tidak bakal masuk transferan lewat mana saja. Lewat Bluetooth sudah, lewat Share It sudah, lewat WA juga sudah. Datangnya kabar, maaf memori penuh, kiriman gagal. Alhamdulillah. Jadi itulah tandanya orang yang suka. Saya kemana-mana bawa pulpen, bawa buku. Hari ini pulpen saya hilang, sama siwak saya. Biasanya satu paket itu, tinggal bukunya, tidak tahu kemana tadi. Ya, sampai saya kadang dicokocok ya sama ada orang. Kok bawa pulpen terus Beb? Kayak petugas bank. Bukan petugas bank ini. Kan ada tuh petugas bank yang bawa pulpen terus nyatet utangnya orang, nagih. Bukan ini saya petugas. Saya punya buku kecil kayak gini, ada mungkin 10 lebih, sudah berisi banyak maklumat. Insyaallah nanti kalau saya sudah sepuh, saya istirahat di rumah, saya ingin membukukan semua apa yang saya pernah catat dari maklumat yang pernah saya tulis. Ada 10 lebih buku ini penuh dengan maklumat-maklumat pilihan yang saya dapat. Kemana-mana saya bawa. Saya dengar dari siapa, saya tulis hal yang baru, yang penting bagi saya tulis. Nah, ini sudah nomor berapanya Allahu a'lam. Yang jelas saya suka sekali mendengar dan mencatat. Karena itu ingin menghadap Allah dalam keadaan menjadi santri, menjadi penuntut ilmu, karena dikumpulkan dengan ahli ilmu. Derajatnya nanti kumpul dengan para alim ulama. Alhamdulillah. Baik. Di sore ini kita akan mengkaji fikih. Seperti yang kita tahu, 2 minggu fikih, 2 minggu tafsir. Dan kita akan masuk ke bagian yang ke-6. Dari lamanya libur sampai tidak ketemu bab fikih, bagian yang 6 ini bab apa? Sampai saya nyari dari tadi, nyampe di mana babnya ini. Tapi ala kulli hal, semoga tidak salah. Waktu itu arkanus shalah, rukun-rukun salat sedikit banyak sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke bab, masih di bab salat, tapi hal yang penting juga, yaitu sunanus shalah. Hal-hal yang disunnahkan di dalam melaksanakan salat. Tentunya ini menjadi tambahan nilai pahala. Semakin banyak sunnah yang dilakukan, semakin sempurna nilai pahala di dalam meraih pahala ibadah solat itu. Wahiyya sunanun katsirah. Sunnah-sunnah solat itu banyak sekali. Awsalaha ba'duhum ila 500 sunnah. Ada yang menghitung sampai 500 sunnah di dalam solat. Ada enggak solat kita yang sudah nyampe 500 sunnah? Coba. Wa ba'duhum ila 800 sunnah. Ada yang sampai 800 sunnah. Coba. Ini terhitung, terdaftar, tercatat sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar Nabi ini dicintai. Benar-benar Nabi ini figur yang diidolakan. Sampai satu pun tidak boleh lepas dari catatan para sahabat tabi'in dan ulama-ulama. Dari cintanya ingin menyamakan solatnya seperti solatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada yang bisa. Makanya bahasa hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Bahasa hadisnya, sebagaimana kalian melihat aku. Bukan solatlah seperti aku solat. Tidak bisa. Kalau solatlah kalian seperti aku solat, tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti.
Tapi Nabi dari rahmatnya kepada umat pakai bahasa seperti yang kalian lihat. Nilai penglihatan kita kepada sholatnya Nabi macam-macam. Ada yang 500 sunnahnya, ada yang 800, ada yang 1000 full sunnah. Ada yang 50, ada yang 25, ada yang pas-pasan wajib tok yang dikerjakan tanpa sunnah. Untungnya bahasa hadisnya kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu tuh di Mesir, Syekh Usama Al-Azhari, ulama Mesir, ketika kedatangan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid di Mesir sana, di Azhar, itu Syekh Usama menceritakan bagaimana hubungan antara ulama Hadramut sama ulama Mesir, khususnya Masyayikh Azhar, terjadi dari zamannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu sering ziarah ulama Hadramut ke ulama Mesir, ulama Mesir ke sana, sering tabadulan begitu. Bahkan pernah diadakan sebuah pertemuan, siapa yang bisa menyebutkan terbanyak sunnah-sunnahnya sholat. Majulah seorang Habib dari Hadramut, namanya Habib Abdurrahman kalau tidak salah, saya lupa famnya, itu berhasil menyebutkan 500 sunnah sholat. Tercengang semua ulama Azhar waktu itu, dan akhirnya terpilih menjadi pemimpin, menjadi makom yang tinggi di situ karena kepengetahuannya tentang kesunahannya dalam sholat. 500 sholat disebutkan. Dan tercengang semua. Setelah diperiksa ternyata ada tuh di tafsir Tabrani apa, di riwayat Tabrani apa Daruqutni, itu disebutkan riwayat hadis sampai 500 sunnah sholat yang disebutkan oleh Habib dari Hadramut ini. Ini terbukti bahwa ulama-ulama Hadramut benar-benar sangat berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan dalam ibadah, dalam adat saja, dalam kebiasaan saja mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam berpakaian, dalam bersorban, dalam berpakaian, dalam bersorban, dalam bersiwak, apalagi dalam hal sholat, apalagi dalam hal ibadah, dalam hal libas, pakaian saja mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Duduknya dan semak jalannya semua ditiru, dalam hayat, dalam model daripada kepribadian ditiru. Bahkan Imam Haddad berkata, "Ma min sunnatin sannah Rasul sallallahu alaihi wasallam illa anni arju qad amiltuha." Tidaklah ada satu sunnah dari sunnah Nabi kecuali aku berharap sudah mengamalkannya. Sampai katanya di akhir riwayat, sebelum meninggal, beliau punya rambut agak panjang sampai ke pundak karena tinggal satu yang belum diamalkan, memanjangkan rambut sampai ke pundak, sehingga katanya dipanjangkan sebelum wafatnya, sehingga semua sunnah sudah diamalkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita kan milih-milih sunnah yang enak, yang cocok ke peker, baru. Kalau udah enak, kak kuat lagi, kak kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Keutamaan sunnah. Hadis qudsi bersabda, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang mengganggu walinya Allah, maka aku umumkan perang dengan orang itu. 1. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi sesuatu yang paling dicintai oleh Allah untuk hamba mendekatkan diri kepadanya, apa yang pertama? Fardu. Hal yang wajib. Itu yang pertama. Itu paling dicintai oleh Allah. Setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih saja seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Artinya sampai mendapat cintanya Allah. Sunnah mendatangkan cinta Allah. Kalau fardu memang kewajiban, tapi sunnah sampai aku cinta. Fa idza ahbabtuhu
Ini keutamaan mengamalkan sunnah nih ya. Jadi kalau ditanya apa keutamaannya mengamalkan sunnah, ini jawabannya. Kan yang bahasa umumnya, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak dapat apa-apa, kan lumrah itu. Nah, yang hebat ini nih, apa keutamaannya mengerjakan sunnah? Ini hadisnya. La yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masih saja seorang hamba yang mau mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sampai aku cintai dia. Dapat apa? Cinta Allah. Cinta Allah. Fa idza ahbabtu, kalau sudah aku cintai dia, apa jadinya kalau sudah dicintai sama Allah? Kan ada yang nanya, ya apa biar saya dicintai sama Allah? Kalau sudah dicintai sama penguasa langit bumi, pencipta segalanya, apa yang kurang? Semua seisi dunia membencimu, Allah mencintaimu, gak ngefek semuanya. Semua seisi dunia mencintaimu, Allah membencimu, gak ada apa-apanya kamu. Karena tolak ukurnya adalah mahabbatullah, cintanya Allah. Cari cintanya Allah. Kalau kamu dicintai sama Allah, semua benci, gak ngefek ke kamu, gak bahaya sedikit pun. Karena semua ada di genggamannya. Gimana caranya Beb? Nih, sunnahnya diamalkan. Bukan berarti ngamalkan sunnah kemudian ninggalkan yang wajib. Yang wajib itu rasul mal, modal. Kata Imam Ghazali, jangan tumpang tindih. Al-faraid huwa rasul mal. Fardu-fardu itu modal. Itu mau dapat keuntungan. Ya harus ada modalnya. Nih, saya modal. Tak buat beli HP, jual. Baru bisa jualan HP kalau ada modalnya. Dari jual itu baru ada untung. Sedangkan nawafil sunnah-sunnah ini adalah sebuah keuntungan, bonus, nilai lebih untuk kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada rasul mal dulu, modal dulu. Modal sudah, kemudian sunnah diamalkan. Itu tukang wajib masuk kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 wajibnya. Digaji 80.000 sehari. Ini jam 5 sih kerja, jam 6 sih kerja. Pulang wes tukang, udah Beb biar cepat selesai rumah Beb. Jam 7 malam sih kerja. Dah hitungan. Besoknya juga gitu. Waktunya pulang jam 4 dak pulang dia terus, dak minta tambah. Lillahi ta'ala, dak ada paksaan dari saya. Saya dak maksa dia untuk pulang jam 8 malam, dia sendiri. Kira-kira saya jatuh cinta ndak sama tukang itu? Mau saya pakai terus ndak? Kok dak hitungan kamu ya tukang ya? Waktu pulangnya jam 4, tapi kamu udah pulang. Terus kerja sampai jam 8 malam. Dak hitungan sama saya. Ya sudah, tak kasih bonus sama saya. Saya tidak akan bakhil untuk memberi yang lebih kepada tukang ini. Saya akan cinta, akan saya pakai terus tukang ini. Karena kerjanya tidak hitungan. Begitu juga. Wajib sudah dikerjakan. Ditambah duha, tambah witir. Wajibnya cuma baca Fatihah. Wajibnya baca tasyahud. Rukuk, sujud. Baca subhana rabbiyal azimnya 3 kali lengkap. Ucap Allahu Akbar kabironya dibaca. Iftitahnya dibaca. Doa tasyahud awal dibaca. Ini dibaca. Ya sudah. Yang tidak wajib kau kerjakan, itu mendapatkan perhatian Allah. Makanya hadisnya hatta uhibbah, akhirnya aku jatuh cinta. Kalau sudah dicintai sama Allah gimana? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Saya adalah pendengarannya yang dia dengarkan. Saya adalah pendengarannya. Saya adalah penglihatannya. Saya adalah tangannya. Saya adalah kakinya. Maksudnya tangannya tangan Allah, matanya mata Allah, telinganya telinganya Allah. Kata ulama, artinya dia tidak akan mendengar kecuali hal yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan berjalan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan bergerak kecuali yang diridhoi oleh Allah. Itu artinya bukan Allah punya tangan, bukan berarti tangannya Allah ada di orang itu, bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Paham toh? Jadi maksudnya adalah gerak-geriknya selalu selaras dalam ridho Allah. Jadi orang yang dicintai sama Allah itu gerak-geriknya selalu diridhoi oleh Allah. Siang diridhoi oleh Allah, malam diridhoi oleh Allah, kapanpun dimanapun mau ngelihat diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin mengerjakan hal yang dimurkai karena dia sudah dicintai sama Allah. Jadi gerak-geriknya selalu apa yang dicintai oleh Allah subhanahu. Kapan mendapatkan itu Beb? Sibuk dengan sunnah, perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai
Allah berani ngasih balasan cinta dengan cukup ikut sunnah. Ayatnya dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika memang kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, sunnah. Kalau sudah kamu ikuti sunnah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Ayatnya begitu. Jadi cinta Allah didapat ketika kamu mengikuti kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatullah, hubungan makhluk dengan Khalik khusus, tidak ada boleh orang lain masuk. Tak sah kecuali ada Nabi Muhammadnya yang kau ikuti. Kau cintai Allah harus lewat Nabi Muhammad kau mencintainya. Caranya dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nyari cara lain mendekat kepada Allah lewat cara lain, pintu lain, tak boleh. Harus lewat fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tahu begitu besarnya pahalanya dicintai oleh Allah karena mengikuti sunnah, maka mulai sekarang kita tidak akan meremehkan satu sunnah pun dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada efeknya. Efeknya apa? Mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita akan iman. Makanya kata Sulamut Taufik, kalau ada orang menghina satu sunnah dari sunnah Nabi, bisa murtad hukumnya. Bisa murtad. Siwak sunnah dibuat lelucon. Oh, pas siwak itu saya kiono Pepsodent, niat untuk menghina, bisa murtad. Jenggot sunnah dihina-hinain, diketawain, digurau-gurain, dihina-hinain sunnah Nabi, bisa murtad. Ya, hal-hal yang sunnah. Makanya jangan main gamis, sunnah Nabi gamis. Dibuat gurauan, dikira teroris, dibilang teroris, dibilang pembawa sial apa, tidak nasionalis dan semacamnya, dihina sunnah Nabi, niat menghina sunnah Nabi, bisa murtad. Karena efeknya sangat luar biasa. Jadi kita tahu pahalanya ngikuti sunnah, dapat cintanya Allah. Tak cukup dari situ. Pandangan, penglihatan, pergerakan, semuanya dengan Allah. Kemudian wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau seandainya dia minta kepadaku, la'utiyanna, sungguh tak aku beri. Sungguh pasti akan aku beri. Wala in ista'adani la'u'idzanna. Kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, sungguh akan aku lindungi. Pakai taukid lam, pakai nun taukid lagi. Dua taukid dalam bahasa Arab. La'utiyanna, sungguh akan aku beri, sungguh akan aku lindungi. Begitu hadis qudsinya. Allah yang bilang begitu, ya. Allah yang berfirman seperti itu dalam Bukhari, akan diberi kalau minta, akan dilindungi kalau minta perlindungan, sampai pakai taukid dua kali, lam taukid dan nun taukid di situ. Sungguh akan aku lindungi. Siapa sih yang tidak mau melindungi sang kekasihnya? Kalau sudah dicintai, pastilah kekasih akan melindungi kekasihnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jangan ada ngomong dari setelah saya terangkan kayak gini, kamu apa beb, sunnah beb, kamu apa sih penting sah. Jangan, kita kehilangan sunnah kayak tidak merasa kehilangan, ya kan? Oh, kamu apa wes cuma sunnah, kak rusois, kamu apa? Jangan ini meremehkan ini. Kamu tidak ngerti keutamaannya. Eman. Kalau kamu sudah meremehkan sunnah, nanti kamu akan dihukum dengan meremehkan yang wajib. Tidak mungkin orang itu langsung meremehkan yang wajib, bertahap. Pertama meremehkan yang mubah, yang sunnah. Nanti lama-lama meremehkan yang wajib. Akhirnya wajib ditinggal biasa, karena sudah terbiasa meninggalkan fadilah dari sunnah. Tapi kalau sudah dari sunnahnya dijaga, maka tidak mungkin dia tinggalkan yang wajib. Kalau makruhnya saja dijaga, tidak dikerjain. Hidup 40 tahun tidak pernah kepikiran mau mengerjakan barang makruh, apalagi yang haram. Itu manakibnya para ulama di Tarim Hadramut sana. Mundu arba'ina sana mahamma makruhan qad. Selama 40 tahun tidak pernah kepikiran mau berbuat sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Jadi ada tahapannya. Kalau sudah yang makruh dibiasakan, ya apa? Makruh. Oh, gak apa-apa, gak dosa makruh. Nanti nyerempet yang haram pun akhirnya ala bisa karena biasa. Nah, didikan para guru-guru kita yang sunnah diagungkan, kayak wajib bagi kita. Kalau ada santri dah bawa siwak, aduh, kayak aib, kayak pelanggaran. Di mata-mata kami santri Pondok Darul Mustafa itu kayak melanggar, ini mukhalif ini. Nggak nemu teman. Wah ini nggak ikut sunnah ini. Sampai gitu. Apalagi
yang tidak pakai sunnah ya, sholat takbiratul ihram terlambat, ya kan? Takbiratul ihram terlambat. Waduh, malunya kayak bikin dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Habib Umar ngadep ke kanan, ngelihat ada yang terlambat, malu yang mau ketemu. Telat takbiratul ihram, malu. Kalau kita kan telat sholat tidak malu-malu, apalagi telat takbiratul ihram, ada rasa enggak? Kenapa, Beb? Likulli syai'in safwa wa safwatus shalah takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Intisari salat adalah takbiratul ihram bersama imam. Man hafadha ala takbiratul ihram 40 yauman. Siapa yang menjaga takbiratul ihram 40 hari lamanya, tidak pernah terlambat, 40 hari. Dicatat 2 kebebasan untuk orang ini. 1, bara'ah minan nifaq, dia selamat dari sifat munafik, lulus dia imannya. 2, bara'ah minan nar, selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. 40 hari istiqomah tidak telat. Bisa kita 40 hari 5 waktu tidak pernah telat? 40 hari kalau lulus, maka kamu dapat 2 stempel, bebas dari munafik, bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berat ini. Jadi kami pernah seperti itu. Kalau telat malunya sama guru luar biasa. Tertanam, padahal sah saja jamaahnya walaupun telat. Ngikuti imam walaupun tinggal serakaat dapat pahala jamaah, dapat. Tapi bagi kami aib kayak gitu. Kok sekarang terjun ke Indonesia, kumpul sama orang, ketemu sama telat kayak biasa sudah telat. Tidak berjamaah kayak biasa. Kayak tidak kehilangan apa-apa. Ya kan? Sholat sendiri sama berjamaah kayak biasa. Keutamaan kayaknya sudah hangus. Keutamaan yang sifatnya ukhrawi tidak kelihatan, kayaknya tidak ada nilainya dari kita. Yang ada kalau keutamaan duniawi. Piro iki? Ping piro iki? Entuke piro iki lek dadine piro iki? Oh sekian, caire sekian. Oh yo akeh. Ketokan. Lek nang dhuwit, ping-pingan kelihatan dikejar sama kita. Karena menipisnya keyakinan kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menaruh cinta di hatinya. Allah akan menaruh cinta di hatinya. Kalau sudah dicintai, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hati kita ditanamkan cinta sunnah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah tanamkan di hati para wali-walinya. Amin ya rabbal. Dibagi menjadi 3. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat, ada sunnah-sunnah di tengah sholat, ada sunnah-sunnah setelah sholat. Jadi dari 500 sampai 800 sampai 1000 sunnah itu dari sunnah sebelum sholat. Nanti akan kita bahas satu-satu. Adzan, iqamah, siwak sebelum sholat. Ada sunnah di tengah-tengah sholat, ada ab'adus sholat. Kalau ditinggal sujud sahwi, ada hayatus shalah. Kalau ditinggal tidak perlu sujud sahwi. Ada lagi sunnah setelah sholat, zikir, duduk setelah sholat untuk berzikir dan berdoa. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Sekarang kita mulai dari awal sebelum sholat. Apa sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum sholat? Yang pertama al-adzan. Apa? Monggo sambil diminum dan dimakan kuenya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama adalah azan. Azan ini sunnah sebelum azan. Aslinya disyariatkannya azan adalah ru'yal lati ra'aha sahabil jalil Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Pertamanya bingung ngasih tanda masuknya sholat pakai apa ini? Oh pakai lonceng. Oh jangan, sama dengan Nasoro. Oh pakai apa ini? Apa tanda ini? Sama dengan Yahudi. Jangan. Akhirnya sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Dia tidur dan bermimpi. Waktu mimpi ada orang mengelilingi orang itu.
Ada orang dalam mimpinya mengelilingi Abdullah bin Zaid ini. Tegul, ayo ucapkan Allahu Akbar. Akhirnya di mimpi itu orang itu mentalkini takbir adzan bi ghairi tarji, tanpa tarji, wal iqamah jama'illah. Fadzakar al-adzan bi tarbi'i takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kemudian falamma asbahtu, pagi hari Abdullah bin Zaid ini langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan nih nyari cara gimana ngasih tanda masuk salat. Langsung bilang, cerita bahwa aku mimpi tadi malam dikelilingi orang itu takbir, kata saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, innaha la ru'ya shadiq, innaha la ru'ya haq. Sungguh ini mimpi yang benar. Sungguh ini mimpi yang benar. Akhirnya mimpinya Abdullah bin Zaid ini dijadikan simbol daripada syiar azan. Paham tuh? Dari siapa sahabat-sahabat? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Ada hikmahnya. Kok tak langsung ke Nabi Muhammad, beb? Mimpinya, beb. Kok tak langsung wahyu turun, beb? Ya. Kok lewat sahabat? Banyak hikmah yang dapat dipetik. Mengikut sertakan sahabat, mendatangkan ru'yah lewat sahabat, biar benar-benar sahabat juga tambah mantap dengan syiar ini, bahwa ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya azanlah waktu itu Bilal yang adzan waktu itu, ya kan? Itu makanya sekarang nama Bilal ada di masjid mana-mana. Bilal itu namanya orang sebenarnya, tapi karena Bilal itu tukang adzannya Nabi, akhirnya jadi khas. Bilal berarti tukang adzan. Padahal itu namanya orang, namanya Bilal. Sudah muadzin bahasa Arabnya. Baik, itu adzan pada dasarnya seperti itu. Akhirnya berkomandanglah. Dulu naik di atas tempat yang tinggi, ya, karena memang iklam untuk memberi pengetahuan. Kalau di tempat rendah suara tidak jauh, kalau tinggi agak jauh. Nah, itu sunnahnya begitu, karena tujuannya untuk lebih jauh suara terdengar. Nah, sekarang tidak perlu orangnya yang naik, biar speakernya aja di atas. Jangan, ini sunnah Nabi ini harus naik ke menara. Tiap hari 5 waktu naik. Lama-lama tootnya potong, geger basan. Jangan seperti itu. Oh ini bid'ah ini, speaker ini tidak ada di zaman Nabi, tidak perlu pakai speaker. Terus sunnahnya naik ke atas. Ya naik akhirnya tiap adzan 5 waktu. Subuh-subuh ngantuk-ngantuk, gelundung ke bawah. Ya, jangan terlalu sempit memahami itu. Itu wasilah. Sunnah di tempat yang ketinggian, karena di saat itu memang tidak ada sarana speaker. Tujuannya di tempat yang tinggi agar suara lebih jauh terdengarnya. Nah sekarang speaker, masya Allah. Apalagi kumpul, musola sini speaker, musola sini speaker, 4 penjuru arah angin. Habis tendang-tendangan suaranya. Terus bingung yang mau jawab adzan yang mana ini. Apalagi kalau sholat tarawih, balapan speakernya. Singkono, ole, hu. Akhirnya balapan yang kedengeran balap-balapan. Kala aku membengi, kala start sesuk maghrib wis mulai dulu. Besoknya tarawih maghrib sudah tarawih. Takut kalah katanya. Efeknya sebenarnya dipakai sesuai kebutuhan. Makmumnya cuma 5, 10 musola. Pakai speaker sampai 4 penjuru angin semuanya kena. Orang tidak bisa tidur sampai tadarus, sampai ganggu orang. Apalagi cuma musola kecil, pakai suara dalam, tidak perlu nyaring-nyaringan kayak gitu. Idza ganggu ke orang, bisa dosa kamu. Niatnya baik tapi dosa. Ganggu orang, syiar beb, ya syiar benih syiar itu akhirnya. Ganggu orang, syiarnya setan itu. Jangan, ini pasti ingin tahu musolanya apalagi dipanas-panasi dengan speaker yang lebih nyaring, akhirnya beli get-getan pas, tukaran speaker akhirnya. Jangan ya, cukup suara dalam. Masjid cukup 1 ya sudah. Jangan pakai suara luar, suara dalam. Karena kita Islam sangat menjaga hak-hak tetangga, apalagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majmuk. Harus dijaga betul. Harus dijaga betul perasaan orang. Tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, seperti itu. Allahu a'lam. Baik. Adzan secara bahasa al-i'lam, yaitu pengumuman. Secara syariat dzikrun maksus, zikir yang khusus, matlubun li sholatin maktubah, dipinta untuk salat yang wajib. As-sholatan 'alal a'yan. Ya. Kharaja bil mandurah, salat wajib. Lain. Sekarang gini, zikir yang khusus. Allahu Akbar sudah ditentuin sama Nabi. Matlubun li sholatin maktubah, dipinta untuk dikerjakan itu adzan di salat-salat yang wajib. Lain halnya salat sunnah, tidak perlu adzan. Salat tarawih ada adzannya? Tidak ada. Salat duha ada adzannya? Tidak. Qobliyah tidak ada adzannya. Salat wajib. Salat jenazah ada adzannya? Ada itu kemarin santri ada jenazah, qad qamatis shalah, Allahu akbar. Tidak ada qomatnya. Salat jenazah cukup as-salatul jami'ah gitu. Salat jamaah rahimakumullah. Sudah, tidak perlu qomat. Salat jenazah qomat. Allahu akbar, qad qamatis shalah, Akhirnya sama imamnya ditambahi sujud sama ruku. Loh, ya apa kok ana ruku? Anu wis gaspol wis podo wis. Kiba mamong pas kayak gini ya. As-sholatan 'alal a'yan. Kharaja bil mandura fa hiya wajibah walakin al-wujub li'adin fala yu'adzan laha. Salat wajib yang asli, bukan yang mandur. Ada wajib yang dinadari. Salat dinadari. Saya kalau sukses mau salat duha 11 rakaat misalnya. Atau 12 rakaat, maaf, 12 rakaat. Maka salat duhanya jadi wajib. Apakah adzan? Enggak. Karena itu bukan salat wajib yang maktubah, tapi ini yang mandurah, ini salat yang nadarkan li arid itu, karena ada arid fala yu'adzan laha, tidak perlu diadzani. Yang fardu ain, salat jenazah fardu kifayah, tidak perlu adzan. Yang fardu ain, kalau salat jenazah fardu kifayah. Baik, keutamaannya biar semangat nih tukang adzan nih, jangan rebutan imam toh. Mau jadi imam ada. Padahal ulama khilaf. Mana yang lebih afdol? Muadzin apa imam? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada pendapat yang pertama adalah muadzin lebih afdol dari imam. Tukang adzan lebih afdol dari imam. Kenapa? Karena dia yang mengajak pertama kali orang untuk sholat berjamaah semuanya. Pahala balik ke dia semua. Perwakilannya Allah ini untuk mengajak orang ngadep Allah. Ya kan? Nah, ada firman Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada perkataan yang lebih baik selain daripada mengajak orang kepada Allah? Ada? Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang mengajak orang lain untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang adzan itulah mengajak orang kepada Allah. Jadi sebaik-baik perkataan adalah mengajak orang kepada Allah. Tukang adzan, sebaik-baik perkataan. Itu pahalanya. Sehingga katanya, oh tukang adzan lebih afdol daripada imam. Ada yang berkata, enggak, imam yang lebih afdol. Kenapa? Li'annaha basyarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi langsung yang mengerjakannya jadi imam. Nabi tidak jadi muadzin, tapi Nabi jadi seandainya muadzin lebih afdal daripada imam, Nabi jadi muadzin, tapi ini tidak, Nabi jadi imam. Ala kulli hal, beda pendapat di antara dua pendapat ini. Tapi yang jelas imam tanggungannya besar, tukang adzan cuma ngasih pengumuman, mari ngono itu ganjaran wis. Tidak perlu nanggung-nanggung. Makanya jangan rebutan jadi imam, justru pahala. Hadis-hadis jadi imam tidak nemu, tidak ada, susah. Keutamaan jadi imam susah, yang banyak keutamaan jadi muadzin. Kalau keutamaan jadi muadzin banyak hadisnya. Di antaranya atwalun nas unugan, paling panjangnya leher manusia dari kiamat adalah tukang adzan. Panjang dong orang beb. Berarti kayak jerapah. Ini bahasa kinaya. Di akhirat itu nanti orang tumpang tindih, banyak orang, ziham, yaumaz ziham,
Itu artinya hari berdesak-desakan. Orang tukang adzan muncul dia. Wah. Yang lain ditumpang tindih dia. Oh. Kan kalau lagi kayak gitu kan orang ingin pada tinggi semuanya. Tukang adzan nanti muncul dia, kelihatan. Akhirnya orang waktu itu, ya Allah enak ya jadi tukang adzan ya. Ingin jadi adzan semuanya katanya. Ingin jadi tukang adzan. Imam tuh cuma menang gaya tok. Sudah balik ke belakang. luruskan. Gaya nih, padahal wes lurus. lurus. Rapat. Gitu cuma. Sudah. Ya sama gaya itu, tapi tidak ada. Bebannya berat. Jadi jangan terlena harus jadi imam. Tukang adzan lebih afdal, ya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ara hadhil ayat nazalat fil muadzin. Kata Sayyidah Aisyah, ayat ini turun bagi tukang adzan. Ayat yang tadi, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang lebih baik selain daripada mengajak orang ingat kepada Allah. Itu ucapannya tukang adzan. Yughfaril muadzin muntaha adzani. Diampuni bagi tukang adzan sejauh suara adzannya. Apalagi pakai speaker sekarang, dopak mandeman. Sejauh itu, wa yastaghfir lahu kullu rabbin wa yabis. Semua makhluk Allah yang basah yang kering beristighfar untuk tukang adzan. Karena suaranya kedengar daunan, terdengar batu-batuan, itu semuanya baca istighfar, ya Allah, ampuni suara ini, ya Allah. Ampuni tukang adzan ini, ampuni dosanya. Dia merasa sejuk, merasa tenang, merasa damai dengan suara adzan itu. Akhirnya dia balas jasa, itu bebatuan, itu air, itu semuanya dedaunan, beristighfar kepada Allah untuk tukang adzan itu. Kalau imam tidak ada itu, yang megaya tok imam itu. Yang nanti saya jadi makmum aja ya. Subhanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam. Nih, Allah dan malaikatnya merahmati orang yang ada di saf pertama. Hanya rebutan di saf pertama. Kalau seandainya kalian tahu apa yang ada di saf pertama, kalian akan saling membunuh untuk mendapatkannya. Tapi karena kalian tidak tahu keutamaannya, akhirnya kalian sering suka di belakang. Konai. Loh, kalian kalau tahu akan saling membunuh, tukaran. Gontos-gontosan untuk mendapatkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang begitu. Wal muadzin yughfar lahu mada sauti. Tukang adzan diampuni untuknya sejauh suaranya. Apalagi sekarang ini pakai speaker, bisa berapa kilo itu? Sejauh itu dosanya diampuni dan orang banyak yang beristighfar tentunya. Wasaddaqahu man sami'ahu min radbin wa yabis. Semua makhluk Allah yang kering dan yang basah mempercayainya, bilang sadaq. Betul. Allahu Akbar. Betul kata dedaunan. Benar. Sadaqta. Betul kamu. Allahumma ghfir lahu. Ampuni dia. Betul dia. Apalagi kalau kita tidur, biasa kalau subuh, as-salatu khairun. Apa kita jawab? Sadaqta. Ini tandanya tidak pernah jawab kalau subuh ini. Ayo. Dengar enggak adzan subuh? As-salatu khairun minan naum, jawabnya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika. Itu manusia juga disunahkan begitu. Kamu betul, tidur memang tidur lebih baik. Salat lebih baik daripada kamu benar. Dan kamu telah berbuat baik. Dan saya bersaksi dengan ucapan kamu. Gitu sunnahnya menjawab gitu. Semua bebatuan juga begitu. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kata batu, betul kamu Allah yang maha besar. Betul kamu menuju sholat itu adalah keberuntungan. Betul kamu itu. Hayya alal falah, hayya alal sholat itu adalah benar. Dan aku siap menjadi saksi untuk hari itu. Subhanallah. Makanya setelah seperti ini, walahu ajru man shalla ma'ahu, dan dia dapat pahala sebanyak yang sholat bersamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, setelah ini adzan maghrib rebuan. Saya kadang lihat ini vokal-vokal ini ret-retan. Konai. Tidak dengar hadis ini. Demi Allah kalau setelah dengar hadis ini, rebutan ntar lagi ini. Berapa kali saya kajian, embek ini tok-sotokan. Konai. Lu gak gelem. Gak kerungu keutamaan hadis ini, ya Allah. Seandainya saya yang dikasih suara enak itu, aduh, biar saya yang adzan, gak tak kayak isi. Karena semua pahalanya orang ini datang ke kamu. Jadi mulai sekarang tidak ada rebutan mic, tidak ada tok-sotokan mic, rebut. Mohon perlu cicir 2 gentenan. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham tum ya?
Ya, sebelum saya teruskan, ini mau maghrib sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Ada waktu pertanyaan 5 menit atau berapa menit sebelum waktunya habis, sebelum saya teruskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari ikhwan, dari perihal ini atau hal yang lain bermanfaat yang berhubungan dengan ibadah kita, dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kayak enaknya ngaji di Darussalam ini, langsung faham, langsung tidak ada pertanyaan. Alim-alim semuanya sudah ya. Alhamdulillah. Baik, sambil nanti kalau ada tinggal ngacung saya teruskan. Al-iqamah. Ada adzan, ada Kalau adzan itu untuk luar, makanya pakai speaker. Kalau iqamah untuk yang sudah masuk di dalam. Sunnah akhfad minal adzan. Sunnah lebih rendah suaranya daripada adzan. Jadi kenapa? Karena iqamah untuk yang sudah hadir. Jadi suaranya lebih rendah, tidak usah pakai mic, dinyaringkan, agak jauh mic-nya. Karena untuk mengingatkan yang hadir supaya mendekat. Kalau adzan yang luar supaya masuk, supaya ke masjid. Makanya pakai yang nyaring. Zikrun maksus matlubun listinhadil hadirin li salatil maktubah. Zikir yang khusus yang dipinta untuk menyiapkan, membangkitkan yang hadir untuk salat maktubah. Al-hikmah minal adzan arba'ah. Hikmah dari adzan ada 4. Al-i'lam bidukhulil waqt. Jadi tanda masuknya waktu. Itu apa? Adzan. Alhamdulillah sekarang gampang nyarinya, bahkan di HP sekarang adzan sendiri HP-nya, ya kan? Bahkan sudah ikut sholat sama imam si adzan dewe HP-nya. Kadang di HP itu makanya kalau sholat hendaknya dimatikan. Kemudian ad-da'wah ilal jamaah, mengajak untuk sholat berjamaah. Selama kampung itu ada suara adzan, masya Allah, itu tolak bala, itu juga menolak bala dan mengangkat wabah. Kalau sudah prei, kalau sing adzan di satu kampung tidak terdengar hayalas sholahil falah, maka bencana. Nah, karena suara adzan itu, ingat cerita Habib dulu di Basra dulu ada 2 malaikat turun dalam riwayat mau menurunkan azab karena banyak zina di saat itu. Tidak jadi diturunkan azab karena terdengar suara adzan yang bergemuruh. Baik. Kemudian hikmah dari adzan itu al-i'lam bi maudhi'il jamaah, memberitahu tempat itu ada salat jamaah. Yang terakhir idharu syiaril Islam, menampakkan syiar agama Islam. Untung di sini masih bisa. Di sebagian di tempat minoritas kaum muslimin mungkin terbatas ya. Adzan dilarang dan sebagainya. Kita alhamdulillah di sini kata Habib tadi nyaring-nyaringan speaker luar biasa. Jadi kita masih untung kita punya tempat dan kota yang tenang sehingga masih syiar suara adzan masih terdengar. Sudah saya sebutkan, ya silakan Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Habib. Yang pertama mengenai sholat yang 40 hari ikut takbirnya imam. Ya. Yang saya tanyakan apakah harus satu masjid apa bisa pindah ke masjid yang lain? Ya. Karena masjid ada yang lebih mundur waktunya gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sholat isya, andai kata ini untuk kelas-kelas TK, Habib, langsung dia isya dulu, langsung witir 1, atau cukup witir 2 dan 1 untuk kelas. Baik. Yang pertama takbiratul ihram bersama imam, hadis yang 40 hari tadi. Baik, yaitu hadisnya likulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ula ma'al imam. Takbir pertama bersama imam didapat ketika setelah sholat, setelah takbirnya imam dia langsung takbir. Tidak apa-apa sibuk dengan siwak, tidak apa-apa sibuk dengan sorban sebentar yang berhubungan dengan sholat, tidak dikatakan terlambat. Tapi kalau imam sudah takbir, rokokan, ngopi kurang separuh, baru nyusul, yang penting nutur ini tidak dapat. Jadi kalau sibuk dengan yang lain tidak apa-apa. Nah, apakah harus di satu masjid? Tidak harus satu masjid. Masjid lain, pokoknya takbirat. Intinya sebenarnya sholat di awal waktu itu, Ji. Ya, sholat di awal waktu berjamaah dengan imam. Itu intinya. Yang pertama. Yang kedua, sholat ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya adalah kesunahan lain. Sholat witir sunnah lain. Sholat ba'diyah isya termasuk rawatib muakkadah.
salat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasul, baik di waktu safar maupun di waktu hadir. Waktu di rumah maupun perjalanan, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah Isya. Jadi sebaiknya setelah Isya, salat usolli sunnat ba'diyatul Isya. Rakaatain lillahi ta'ala. 2 rakaat. Assalamualaikum. Setelah itu boleh antum langsung kerjakan salat witir seperti maghrib, 1 kali salam, seperti maghrib, 2 tasyahud, atau fasl dipisah. Ada 2 caranya. Fasl dipisah 2 rakaat dulu, salat witir rakaataini minal witri, 2 rakaat dari witir, assalamualaikum, kemudian 1 rakaat terakhirnya assalamualaikum. Jadi kalau dikerjakan setelah Isya, ba'diyah 2 rakaat, witirnya 2 dan tambah 1 berarti 3 rakaat. Atau ba'diyah tok setelah Isya, setelah itu witirnya kapan? Nanti beb, saya nanti tengah malam bangun. Bagus itu, kalau bisa seperti itu bagus, kalau tak terlempes. Biasanya ajenjian terlempes menolong. Jadi lebih baik kayak gitu, sepertiga akhir malam. Sekalian kamu bangun tidur, kamu tahajud dulu, sholat hajat dulu, sholat taubat, sholat sunnah lainnya mutlak. Kemudian sholat witir kamu. Paling banyak 11 rakaat. Dan itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Di Ramadan atau di luar Ramadan tak kurang dari 11 rakaat. Sholat witirnya Nabi Muhammad SAW. Dan itulah sholat malamnya Nabi, kata sebagian sahabat. Itu sholatnya malam Nabi, 11 rakaat itu. 2 rakaat dari witir, 2 rakaat dari witir, 2 rakaat sampai akhirnya 1 rakaat. Sehingga jadilah witir. Jadi kalau sampean mau sholat malam, sholat itu. Habib saya mau sholat tahajud, lain lagi. Sholat hajat, lain lagi. Silahkan. Yang penting ij'alu akhir sholatikum witra. Jadikan akhir sholatmu adalah sholat witir. Autiru ya ahlal Quran, fa innallaha witr yuhibbul witra. Berwitirlah wahai ahli Quran, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan suka pada yang ganjil. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah, salat witir hukumnya wajib, tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Bagi Rasulullah hukumnya wajib, bagi umat hukumnya sunnah. Ini termasuk khususiat dari Nabi Muhammad SAW. Kita hukumnya sunnah, karena Nabi kepikiran tidak ingin membebani umat ini, tidak ingin menambah kewajiban lagi. Ya, kalau bisa silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau tiap malam, tapi kalau witir hendaknya dikerjakan tiap hari. Ba'dal Isya langsung tidak apa-apa. Setelah sebelum subuh juga itu lebih baik, sepertiga akhir malam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mengampuni dosa kita. Ada waktu istighfar 27 kali bareng-bareng. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, 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 astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.